NIM 2115004. Nah, sekarang saya menginjak semester 4 kelas A. Nah, di video kali ini saya akan mereview hasil makalah dari teman-teman saya. Nah, yang pertama yaitu saya akan mereview makalah teman saya yang bernama Sherly Octavia. Nah, judul makalahnya yaitu Classical Conditioning, Operant Conditioning, dan Modeling. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori classical conditioning, operant conditioning, dan modeling. Nah, classical conditioning ini merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh ahli fisiologi yang bernama P. Pavlov yang berasal dari Rusia. Nah, teori ini merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Nah, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan perkembangan teori-teori tentang belajar. Nah, classical conditioning ini adalah proses pengasosiasian netral stimulus atau stimulus yang tidak memunculkan respon apapun dengan unconditional atau stimulus yang menghasilkan respon. Operant conditioning ini merupakan teori yang diciptakan oleh Burhoek Friedrich Skinner tahun 1930. Nah, teori ini muncul karena rasa tidak puas Skinner terhadap teori Pavlov. Skinner menyatakan bahwa operant conditioning ini adalah proses belajar dengan mengendalikan semua respon yang muncul akibat dari makhluk cenderung mengulang respon yang diikuti oleh penguatan. Sedangkan modeling merupakan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Modeling ini ialah sebuah proses belajar dengan cara mengamati tingkah laku dan perilaku orang lain di sekitar kita. Modeling artinya meniru, dengan kata lain juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohkannya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip classical conditioning, operant conditioning, dan modeling. Nah, yang pertama, prinsip dari classical conditioning. Yang pertama yaitu belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Yang kedua yaitu proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara individu dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada individu. Yang keempat, yaitu setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak ataupun unconditional stimulus, dan conditioned stimulus akan menimbulkan aktivitas otak. Dan terakhir yaitu semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip operant conditioning. Yang pertama yaitu penguatan atau reinforcement. Penguatan merupakan proses belajar supaya dapat meningkatkan berbagai kemungkinan dari sebuah perilaku dengan memberikan ataupun menghilangkan rangsangan. Prinsip penguatan dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Yang kedua yaitu hukuman atau punishment. Hukuman atau punishment ini merupakan suatu hal yang menjadi konsekuensi untuk mengurangi atau menghilangkan sebuah kemungkinan perilaku yang akan muncul. Nah, punishment ini sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan juga punishment negatif. Oke, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip modeling. Yang pertama yaitu belajar bisa diperoleh melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu kecakapan sosial bisa diperoleh dengan mengamat dan mencontoh. Yang ketiga, reaksi-reaksi emosional yang terganggu bisa dihapus dengan mengamati orang lain yang mendekati objek atau situasi. Yang keempat yaitu pengendalian diri. Yang kelima yaitu status kehormatan model sangat berarti. Yang terakhir yaitu modeling dapat dilakukan dengan model simbol melalui film dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman, yang terakhir saya akan membahas mengenai proses terbentuknya tingkah laku classical conditioning, operant conditioning, dan modeling maksudnya. Yang pertama yaitu classical conditioning. Dalam proses penerapannya itu teori classical ini, conditioning ini dalam dunia pendidikan, contohnya lonceng berbunyi itu menunjukkan sudah mulainya suatu pelajaran ataupun pelajaran tersebut berakhir.
Dari contoh tersebut, maka kondisi itu diciptakan untuk memanggil respon ataupun tanggapan dari siswa itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu operant conditioning. Nah, penerapan teori ini contohnya ketika seseorang anak didik yang sebelumnya adalah seorang pemalu nih. Namun dia mulai berani berbicara, menyampaikan pendapatnya, dan guru pun memberikan respon yang baik kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu modeling. Penerapan teori ini contohnya saat guru mengajar dan memberikan respon yang baik kepada siswanya saat proses pembelajaran, guru tidak berkata kasar, berkata dengan sopan santun, maka besar kemungkinan siswanya mengikuti tingkah laku sang guru tersebut. Nah, oke teman-teman, setelah saya membaca makalah dari saudari Sherly Octavia dan makalahnya dari penulisannya itu sangat bagus, dan juga saya juga tidak menemukan salah dari cara penulisannya, sangat lumayan gitu, dan referensinya pun cukup banyak dan bahasanya mudah dipahami. Nah, itu saja hasil review makalah dari teman saya Sherly. Mungkin itu saja saya akhiri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.